Halo, selamat malam. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Lini Maria Goretti pada malam hari ini, di mana kita akan membahas tentang trading. Trading ada dua macam, trading saham ataupun trading forex. Nah, kita malam ini akan kedatangan tamu, ya, profesional trader, yaitu Bapak Santo Fibi. Hanya saja malam ini kita akan khusus membahas tentang trading saham. Ya, saya mengenal Pak Santo Fibi dari tahun 2006, di mana ketika kami tergabung dalam Junior Traders Club. Ya, di situ saya belajar banyak dari Pak Santo Fibi. Ya, nah kita lihat ya di mana Pak Fibi ya di sini sebetulnya adalah masternya master, ibaratnya gurunya guru ya. Nah, halo bro, apa kabar? Selamat malam. Malam sih, akhirnya bisa join juga. Ya, soalnya dirimu kayaknya kena lockdown kali ya. By the way, nice hair sih. Very nice hair. Makasih. Ini khusus karena mau ketemu Fibi, jadi pergi potong rambut. Sudah lebih dari 3 bulan tidak bisa pergi potong rambut, baru hari ini bisa pergi potong rambut ya. Bisa gitu ya. Kan di rumah kita nggak bisa kemana-mana, satu, kedua juga tukang potong rambut langganan nggak buka gitu. Nah, jadi itulah. Tapi cocok rambutnya sih. Bagus banget. Cocok. Thank you. Berarti gue harus ngaca terus nih nanti. Oke, bro. Yes. Bro, ini Bro Fibi ini adalah ya legendnya trader nih, gurunya suhu para trader. Dan juga sekaligus ya owner dari Philip Sekuritas Palem ya, dan juga sekaligus penulis ya. Dan bro, kita malam ini mau membahas tentang trading for living ya, dimana kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman yang kehilangan pekerjaan ataupun sampai ya berkurang juga penghasilannya karena efek dari pandemi ini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya salah satu solusinya apa? Salah satu solusinya itu melalui trading, ya kan? Nah, Fibi bisa jelaskan nggak sebetulnya kenapa kita bisa menjadikan trading ini sebagai sandaran hidup, gitu? Boleh dijelaskan sedikit buat teman-teman? Oke. Selamat malam semua ya. Selamat malam, saya Santo Fibi. Mungkin teman-teman pernah kenal saya, mungkin juga belum pernah kenal saya, karena mungkin dunia kita berbeda ya. I don't know, but saya sangat senang sekali bisa berbagi bersama Cilimi di sini ya. Jadi gini, pembahasan kali ini adalah bagaimana situasi belakangan ini dan efek belakangan situasi ini terhadap kita punya penghasilan dan bagaimana kita mensiasatinya sebagai seorang traders di dunia pasar modal. Ya. Oke, jadi sebelum saya mulai saya cerita dulu sekilas ya. Ya. Efek pandemik ini, efek COVID-19 ini itu luar biasa cepat. Jadi teman-teman yang dulu sebelumnya mereka itu berbisnis, mereka itu pengusaha, mereka itu karyawan. Kita ini nyaman, kita ini nggak sangka bahwa akan terjadi COVID-19 yang tiba-tiba dari bulan, kalau nggak salah saya ingat ya, Februari tiba-tiba Maret push langsung jatuh. Ya, betul. Salam Pak Hardi dari Pekanbaru. Oke, jadi pada saat kita ini semua terlena, semua berpikir, bahkan teman-teman saya ya dari pengusaha besar di dunia kuliner ya, mereka tuh berpikir, aduh bisnis saya tuh cukup stabil kok, cukup sustainable gitu loh ya kan. Semua orang butuh makan kok, semua orang perlu untuk makan, semua orang perlu satu hari bisa makan 2-3 kali, dan bisnis saya ini pasti, mereka berpikir bahwa bisnis saya ini tidak akan terpengaruh apapun itu krisisnya, ya kan. Tapi ternyata pada kenyataannya mall tutup, ya kan. Mall diharuskan untuk tutup. Akibatnya mau nggak mau toko dia, restoran mereka juga harus tutup. Betul nggak? Otomatis kan yang katanya bisnis
anti krisis yang katanya semua orang butuh makan pun terpaksa harus terkena imbas, dan itu langsung push dari bulan Februari Maret tanpa ada persiapan, semua langsung terjadi begitu aja. Benar, dulu kan gue berpikir mau bikin restoran, tapi setelah pandemi gue berpikir, wah tidak seperti seindah yang dibayangkan ya. Betul. Jadi sementara operasional cost-nya tetap jalan, itu walaupun mall-nya tutup, otomatis restorannya tutup, tapi sewanya kan dibayar di muka. Betul. Sewanya dibayar di muka sekian tahun, dan itu per bulan sewa di mall itu bukan kecil loh. Kecil sekali loh. Nah, itu kan jadi itu satu, dia otomatis secara mendadak kita punya walaupun dia sebagai pebisnis besar ya di bidang makanan ya, nama restoran cukup besar, tapi tiba-tiba push stop, no more income, nggak ada penghasilan ya. Kemudian di sisi lain cost tetap berjalan, nggak mungkin kan dia lay off the chef, the karyawan segala macam ya kan, Limi ngerti lah ya. Even kita aja walaupun kita kena work from home, tapi kita juga harus memikirkan employee kita. Mikirin pekerja, ya kan. Dapur mereka juga harus ngebul soalnya. Betul. Nah, itu salah satu contoh yang dari teman-teman yang yang sebelumnya mereka punya bisnis tuh betul-betul crisis proof lah, ya kan. Ada juga nasabah kita ya, teman kita, teman baik juga ya, itu dia pengusaha travel besar, namanya besar sekali lah di dunia travel ini, nggak ada yang nggak pernah dengar dia di Indonesia. Nah, mendadak push tutup. Mendadak tutup. Karyawan lain mau dikemanakan? Betul, dan dia punya cabang seluruh Indonesia loh. Ya. Ratusan lagi. Jadi ratusan. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh luar biasanya efek COVID ini terhadap yang memukul bisnis sektorial, oke? Nah, even begitu banyaknya pukulan di sektorial di bidang ini ABCD, terutama teman-teman yang ini ya. Semakin besar perusahaannya tuh semakin pusing sebenarnya. Betul. Jangan salah, mereka itu punya debt ya, punya utang yang harus direstrukturisasi segala macam, dan aduh pusing sekali lah mereka. Nah, saya bersyukur sekali bersyukur sekali berada di bidang pasar modal ya. Saya udah 20 tahun di pasar modal, sudah trading for living itu semenjak 2006 kalau nggak salah, waktu kenal sama Cilimi. Waktu gua ketemu lu. Iya. Makanya gua jadi belajarnya dari lu. Iya, betul. Nah, itu dari semenjak itu sebenarnya kan konsepnya begini. Saya punya sistem adalah kita memperlakukan trading sebagai bisnis. Jadi saya sering mengajarkan ya, waktu dulu sering bikin workshop ya, sekarang udah enggak ya, udah ini pun turun bertapa gara-gara Cilimi minta aja, kalau enggak mau saya. Saya sudah sudah hampir 5 tahun nggak bikin workshop, udah silent trader saja, nggak mau pusing lah sama duniawi ya, nggak mau maksudnya ngurusin trading aja sama traveling gitu loh. Nah, jadi selama 20 tahun ini saya mulai trading for living itu semenjak 2006-2007. Saya memperlakukan trading itu as a business. So konsep saya sederhana. Saya waktu dulu masih mengajar tuh saya mengatakan pada mereka bahwa apapun yang Anda pengen kerjakan di dunia sektorial itu ada di pasar modal. Oke? Contohnya begini ya. Kita ini dunia Indonesia kita ini di Indonesia tuh adalah sangat konsumtif, oke? Kita konsumtif, ada mobil baru kita beli, mobil makin mahal kita makin bergengsi kita beli, oke? Nah, itu adalah market yang betul-betul menggiurkan sebagai pebisnis, betul? Marketnya besar, banyak sekali orang yang mau beli mobil. Tapi kepengen duit punya pabrik kita, mobil nih. Iya, makanya nggak usah jauh-jauh sih, kita pengen punya showroom lah, betul? Ya, pengen punya showroom, ya kan? Nah, pertanyaannya, kita punya modal berapa untuk bikin showroom? Wah, miliaran yang jelas ya. Iya,
jelas-jelas kalau misalnya showroom, kalau misalnya kita lihat ke jalan-jalan besar, perumahan-perumahan besar kayak Sumarekon atau Kelapa Gading ya, tempat Cilimi ya, itu kan showroom mobil itu pasti terletak di jalan protokol, di jalan utamanya. Ya, betul. Dan itu soalnya dan itu mereka ke dalam nggak ada yang beli. Betul, dan itu gedungnya itu ada kriteria tertentu yang sangat besar, betul. tanah yang sangat besar, itu butuh modal miliaran lah, betul. Ya kan, seperti itu. Dan kita ini you and I atau siapapun lah ya, teman-teman yang ada di sekarang yang lagi nonton, kita belum tentu punya modal sebesar itu untuk bisa punya showroom mobil, betul? Ya, betul. Kalau misal kita mempelajari dunia pasar modal, kita tahu bahwa kita pengen punya showroom, kita nggak usah kepo untuk bikin showroom mobil, nggak usah kepo untuk investasi, nggak usah kepo untuk bebasin lahan, bangun infrastruktur, bangun interior dan sewa marketing untuk gitu. Karena perusahaan mobil paling bagus di Indonesia cuma satu, Astra International. Sesimpel itu, ya kan? Kalau misalnya kita nggak punya duit sekian miliar untuk bikin showroom mobil, cukup beli saham Astra, sesimpel itu. Oke. Nah, jadi dengan begitu kita secara nggak langsung kita karena memperlakukan trading sebagai bisnis, otomatis kita menilai sektor otomotif di Indonesia bisa berkembang pada saat momen tertentu dan kita bisa memiliki bisnis tersebut seperti itu dengan modal yang kita punya. Oke. Nah, perbedaan antara sektor real dengan sektor pasar modal ya, teman-teman yang lain ya, apa? Misalnya katakan Cilimi udah punya showroom mobil, ya, punya showroom mobil. Terus tiba-tiba Cilimi butuh duit, ya, butuh duit atau tiba-tiba ada masalah, ya. Kira-kira segampang itu nggak melikuidasi perusahaan itu? Ya enggak, ya kan? Enggak kan? Nyari, belum lagi orang itu kan mesti cek dulu, ya kan, negosiasinya juga butuh waktu lama, ya kan, segala macam, due diligence-nya itu butuh berbulan-bulan, gitu. Itu it takes a lot of energy, effort dan segala macam. Belum tentu jadi setelah belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Cilimi pengalaman lah begituan. after the long effort, the long perjuangan itu kita belum tentu deal loh, ya kan? Betul. Padahal kita butuh sekali duitnya seperti itu. Benar. Nah, perbedaan sektor real dengan sektor di pasar modal adalah itu doang. Kalau misalnya kita butuh duit, dengan segampang itu kita tinggal jual saham kita, liquid, sesimpel itu. Benar. 3 hari terima duit, ya kan? 3 hari T+3, ya kan? Either way, mau perkara untung atau rugi itu kan tergantung dari kita punya skill aja, seperti itu sih. Jadi otomatis, even kita memperlakukan trading as a business, kita tetap harus mempunyai skill yang komprehensif seperti itu. Kan, seperti itu. Nah, kembali lagi hubungannya apa dengan COVID ini ya? Perhatiin deh, jangan salah, dikira pasar modal kita terimbas sekali dengan krisis COVID ini. Terimbas sekali, IHSG jatuh. IHSG jatuh, ya. Tapi sebenarnya pada saat krisis inilah sebenarnya pergerakan saham itu lebih liquid. Ya kan, kita Cilimi tahu ya, kita trading live trading bersama BCA itu bolak-balik satu hari, 1 minggu itu minimum 5-7%. Malah pasar modal walaupun jatuh, asalkan kita punya skill yang komprehensif ya, kita bisa berada pada tempat yang tepat, saham yang tepat dan harga yang tepat, malah kita lebih diuntungkan sebenarnya pada saat momen krisis seperti ini gitu loh. Jadi jangan salah bahwa kalau misalnya ya itu dia, kita terlalu berorientasi pada sektor real ya kan, kita pengennya punya bisnis, pengen punya usaha restoran, pengen punya ABCD dan seterusnya, tapi ya kita nggak tahu bahwa effort untuk ke situ itu sangat besar, belum lagi komitmen dan pengorbanan yang besar gitu loh. It's exactly the same, sama persis dengan komitmen yang kita keluarkan, yang kita perlukan untuk mempelajari strategi ataupun ilmu atau skill di pasar modal. Exactly the same. Jadi misalnya kita pengen berbisnis, katakan restoran atau tadi showroom atau apapun ya,
otomatis kan kita kalau nggak mengerti bidang itu, kita bodoh-bodoh terjun ke bidang itu mah sama dengan bakar duit. Bakar duit kan habis gitu loh. Tapi kan sebelum itu kita mesti mengorbankan waktu, mengalokasikan waktu, pikiran dan segala macam untuk mempelajari bisnis itu, betul nggak? Ya, betul, betul. Sama aja di pasar modal juga begitu sebenarnya, ya kan? Kita cukup, kita harus menyediakan waktu, tempat, pikiran, pengorbanan untuk mempelajari dunia tersebut gitu loh. Kira-kira seperti itu sih. So exactly the same gitu loh. Jadi makanya saya selalu mengajarkan bahwa trading itu as a business. Makanya konsep inilah, cara berpikir kita ini yang penting gitu loh. Gue inget satu hal yang dulu lu pernah bilang sama gue, bahwa trading ini anggap lu semacam lu kayak lu punya toko, katanya gitu, iya kan? Exactly. Jadi bahwa ya memang hanya saja bedanya kalau lu punya toko, ya udah lu jagain tuh toko. Tapi kalau trading lu bisa dari mana aja, gitu kan? Betul. Nah, iya. Terus jadi ya kayak gitu, benar kata Cilini. Kalau misalnya kita pengen berbisnis di sektor real ya, otomatis kita harus investasi di sewa tempat ya, sewa toko atau sewa mall, ataupun paling minimum sewa kantor. Ya kan? Betul. Nah, sama kayak trading itu, ya itu. Nah, tadi kembali lagi sedikit ke soal teman-teman yang kena imbas dari corona ini ya, COVID ini ya. Mereka punya tempat berbisnis kayak restoran yang di mall, ataupun toko-tokonya yang diharuskan tutup, ya kan, segala macam, ataupun kantornya yang nggak bisa disamperin untuk kantor gitu ya. Nah, perbedaan dengan kita sebagai traders ataupun investor adalah kita juga punya kantor. Bedanya kantor kita ini berada di mana aja gitu loh, Ci. Iya. Kayak Cilini tahu ya, saya waktu saya bolak-balik New Zealand ya. Itu di New Zealand pun kita bisa trading, kita bisa investasi kapanpun ya kan. Ke Bali ya kan, waktu lagi jalan-jalan ke Vietnam itu pun kita bisa melakukan kapanpun kok. Apalagi dunia sekarang tuh menyenangkan sekali ya, Ci ya. Zaman kita kan masih internet yang itu ampunan lambatnya. Mau komunikasi pakai Yahoo Messenger dulu. Iya. Nah iya, itu kan repot sekali ya. Jadi nah sekarang dengan teknologi dengan borderless ya, kita tuh betul-betul menyenangkan lah. Makanya that's why bukan saya bilang bisnis di sektor real jelek, enggak, sangat-sangat bagus sebagai ini. Cuman saya pribadi memilih untuk memperlakukan trading sebagai bisnis. Otomatis saya sendiri pun serius memperlakukan trading itu sebagai bisnis beneran, seperti bisnis realnya gitu loh. Saya pun ngantor di IHSG setiap jam 9 pagi. Setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, saya pasti standby di depan komputer untuk opening market ya kan. Melakukan beberapa transaksi, kemudian saya tinggal ya kan, menjelang closing saya pasti eksekusi lagi. Sama aja sebenarnya kantor. Cuman bedanya kantornya lebih bebas ya kan, bebas. Nggak perlu pakai dasi, nggak perlu ini. Ya seperti itu sih ini. Berarti sebetulnya gini ya, kalau kita sebagai seorang trader ibaratnya ya udah lebih kepada bebas, ya kan? Bebas, betul. Bebas. Jadi kalau misalnya yang nggak kepengen diperintah sama bos, nggak mau pusing sama anak buah, ya kan? Kenapa nggak menjadi seorang trader gitu kan? Ya. Ya betul. Jadi gini teman-teman yang menyimak talk show ini pasti saya yakin sekali teman-teman pasti punya pengalaman untuk mencoba bisnis A, B, C, D, ya kan? Mencoba bisnis A, B, C, D, ya kan? Saya yakin sekali ya dari peserta yang sekian banyak ini ya, peserta yang mendengar talk show ini, saya yakin sekali Anda pernah mencoba bisnis A, B, C, D, dan Anda pernah melakukan kesalahan. Saya yakin sekali itu semua kita pernah ngalamin, ya kan? Dan kita pun pahitnya di dalam hati itu, kita ditipu lah, gampangnya begitu, ya kan? Atau pecah kongsi atau apa, pokoknya sakit hati lah, duit kita nggak bisa balik lah seperti itu. Nah,
Bedanya di pasar modal adalah kalau misalnya ada bikin kesalahan, itu kesalahan Anda sendiri, sesimpel itu. Anda tidak akan merusak hubungan Anda dengan orang lain, partner bisnis. Iya, partner bisnis Anda atau saudara, ya kan, kita nggak tahu ya kan. Kesalahannya cuman Anda tidak berada di saham yang benar, di harga yang benar dan di tempat yang benar. Betul. Jadi di bisnis itu, percaya atau enggak, saya yakin sekali teman-teman pasti pernah mencoba kongsian, ya kan? Ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya pecah, ya kan? Dan akibatnya hubungan nggak bagus, ya kan? Udah uang hilang, hubungan hilang, ya kan? Itu kan nggak bagus, ya kan? Tapi kalau misalnya di pasar modal, ya kan? Salah Anda sendiri, sesimpel itu, ya kan? Salah Anda sendiri. Kalau misalnya ribut, Anda ribut sama diri sendiri, dah. Maki-maki diri sendiri aja. Siapa suruh nggak mau belajar secara komprehensif, ya kan, seperti itu. Betul. Nah, kemudian seperti ini tadi ya, misalnya Anda ada sesuatu yang jelek terjadi di bisnis Anda, ya kan? Saya coba jawab, apakah segampang itu nggak untuk bubaran, untuk ngambil duit Anda kembali gitu? Gini, Cilini, gue kasih contoh Cilini ya. Ada teman A misalnya, Cilini punya teman A, dia bisnis, katakanlah dia bisnis developer gitu, developer properti. Bisnisnya tuh bagus sekali, lancar sekali, very very berkembang, ya kan? Terus Cilini pikir, bro, gue titip saham deh, ya kan? Gue titip katakanlah 300 juta contoh, ya kan? Bisnis untuk ikutan bisnis lu gitu, ya kan? Nah, gue tanya sih, dalam 2 tahun bisnis itu berkembang luar biasa, ya. Gue tanya, lu gampang nggak ngambil duit lu kembali? Ya enggak, kan dia bilang gini, mau diputerin dulu satu, kecuali kalau nanti dia bagi dividennya ya nggak beserta modal gua kalau mau keluar beserta modal gua kan harus cari pembeli dulu, iya kan? Betul, yang mau beli saham gue gitu, yang mau kongsian sama partner gua. Kalau misalnya udah dapet orang juga belum tentu orang yang mau itu cocok sama partner gua gitu, ya. Betul, makanya ya, itu nggak seliquid itu, nggak segampang itu. Uang yang kita tanamkan di suatu bisnis sektor real, even itu bisnisnya berkembang segala macam, kalau misalnya ada masalah atau kita lagi butuh, tidak segampang itu dilikuidasi. Betul, gitu, betul, kan? betul. Nah, beda dengan di saham, ya kan? Kita taruh, katakanlah contoh, kita taruh 100 juta di BBCA misalnya, ya BCA, ya kan? Kayak hari ini dia turun dari 28.500 ke 27.500. Saya lupa harganya, ya kan? Terus kita lagi butuh duit nih. Ya, dengan segampang itu kita tinggal jual, selesai, kita tinggal ambil duitnya walaupun rugi sedikit. Perkara rugi kan kita bisa ambil buyback nanti kapan aja. Gitu. Betul. Tapi kita di pasar modal, kita gampang sekali ngelikuidasi duit yang kita mau gitu loh. Tapi ingat ya teman-teman, selama be at the right stock, at the right price, at the right place gitu loh. Jadi ada 3, right stock, right price, right place. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Ini juga saya belajarnya dari Bro Vibi nih. Dulu gue diomelin, tahu nggak? Ya, katanya gue kenal perempuan senangnya shoppingnya di mall. Tapi anehnya, katanya cici gue satu ini senangnya shopping saham. Udah gitu kagak jelas pula sahamnya. Karena apa? Nggak right place, nggak right stock. Dan nggak right price gitu. Itu isinya gorengan semua, portfolio Cilini 25-an. Aduh ampun, lihatnya. Dulu katanya udah Ci, lu lupain tuh saham yang lu belinya saham gorengan. Udah lu mendingan lu print out, lu jadiin wallpaper katanya. Tapi ya itu akhirnya saya jadi belajar banyak ya. Kalau Bro Vivi itu prinsipnya satu, nggak mau main di saham gorengan. Ya, dan sangat memilih saham, dan itu yang membuat kita jadi rasa secure gitu. Kalaupun karena market crash ya, berarti ya udah kita tunggu aja. Ya kan? Betul. Sebentar kemudian udah naik lagi gitu. Betul. Selama kita berada di saham yang benar, harga yang benar, tempat yang benar, tidak beli gorengan, ya, sebenarnya saham itu ya nggak bisa rugi sebenarnya, ya kan? Betul. Seperti itu contoh. Selama kita masih
ngantri dengan menyebalkan di BCA, itu saham tuh bagus berarti. Masih Nah, ngantri ya. Iya. Tadi siang saya dapat berita dari teman ya di WA, mereka bilang, "Wih, lihat nih Jakarta nih ya kan, macetnya kayak orang gila," katanya. Artinya selama Jakarta ataupun Indonesia macet, Astra pasti profit, seperti itu. Sesimpel itu ya kan. Jangan beli apa kemarin yang CPRO atau apa yang kemarin di delisting itu, aduh ampun lah, jangan beli gorengan deh sama sekali ya kan. Itu sangat-sangat aduh, ketahuan bakar duit aja atau sumbangin ke panti asuhan deh daripada beli gorengan gitu loh. Betul. Itu juga pengalaman saya sih akhirnya ya. Ibaratnya gini, lebih baik udah fokusnya juga, dan Bro Vivi juga mengajarkan jangan terlalu banyak kalau mau beli saham. Fokus kepada 3 ataupun hanya 5 maksimal gitu ya Bro, maksimum ya. Maksimum 4 ya. Jadi jangan kita semuanya kepengen dibeli. Karena apa? Fokus kita jadi terpecah ya kan. Dan apalagi yang gorengan gitu. Yang kalau gorengan udah dah jauh-jauh lah gitu. Jadi kita dulu itu kita dulu tuh ada bahan tertawaan, dibilang wah ini taman makam para investor katanya. Waduh, itu cerita lama sih. Ya, itu cerita lama ya. Tapi akhirnya ya, ini kebetulan dari teman-teman kita di sini yang bergabung itu ada yang sebagian memang teman-teman saya yang sebetulnya memang kepingin tahu benar tentang saham, karena yang ada di dalam pemikirannya mereka, waduh, kalau saya terjun ke dalam pasar modal berarti butuh dana yang besar gitu. Nah, gimana tuh Bro? Jadi sebenarnya enggak juga ya kan. Seperti saya bilang tadi, teman-teman yang bertanya seperti itu ya, pada akhirnya teman-teman bekerja ataupun menghasilkan uang, di ujung nanti pasti pengen punya usaha sendiri, betul nggak? Pengen punya usaha sendiri, artinya kan butuh dana yang besar juga. Ya kan, sama aja sebenarnya ya kan. Contoh gini deh gampangnya, gue tanya Luci, paling gampang kalau misalnya kita sekarang ini mau bisnis dagang bakso deh, kira-kira berapa besar modalnya? Wah, dagang bakso ya bisa 10 juta paling tidak. Lebih. Gerobak aja udah berapa? Gerobak aja udah 10. Iya kan, gerobak. Kira-kira 30 sampai 50 lah untuk dagang bakso ya kan, belum tempat segala macam. Nah, sebenarnya sama kalau misalnya pengen trading di pasar modal, modal itu tuh relatif besar atau kecil gitu loh ya kan. Sama dengan sektor real, mau dagang apa sama aja sebenarnya ya kan. Otomatis kalau misalnya mau dagang bisnis A, otomatis kan ada angkanya sekian, otomatis kan kita akan mencoba mencari cara supaya bisa muncul angka sekian. Betul nggak? Betul, ya kan? betul. Tapi sebenarnya basicnya bukan modalnya yang penting, bukan. Yang penting adalah bagaimana kita mempelajari ilmunya dulu. Mau dagang bakso, otomatis kita tahu cara bikin bakso dulu. Kita tahu market itu suka dengan bakso yang seperti apa, ya kan? Kita tahu kompetitor kita seperti apa, kita tahu cara kita marketinginnya itu seperti apa. Itu dulu yang diperlukan untuk berbisnis gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang di sini ya, paling penting di dunia untuk terjun di pasar modal bukan modalnya, tapi kemauan belajar sampai komprehensifnya. Itu dulu. Sesimpel kalau itu. Bakso kalau nggak laku masih busuk, Bu. Iya kan, bisa busuk. Tapi kalau di saham, kalau nggak laku biarin aja gitu kan, nggak busuk gitu. Tapi selama saham yang benar ya. Ya, betul. Selama saham yang benar, bukan saham gorengan. Itu betul kata Cilimi teman-teman. Itu sangat penting. Anda beli saham misalnya katakanlah Astra misalnya, ya kan, Astranya turun. Ya biarin aja, nggak bakal selama Jakarta macet atau selama daerah Anda teman-teman kiri kanan Anda beli mobil terus ya, artinya Astra pasti untung. Udah sesimpel itu. Jadi yang paling utama bukan modalnya ya, paling penting adalah kemauan mempelajarinya. Karena kalau misalnya sudah ada kemauan, pasti kita akan berusaha ketemu jalannya untuk munculin modal tersebut gitu loh.
Nah itu penting, Ci. Makanya kalau misalnya pemahamannya sudah benar, ya teman-teman di sini ya, yang dengerin ya. Kalau pemahamannya sudah benar, Anda akan tahu bahwa saham itu memang nggak bisa rugi. Asalkan di saham yang benar ya, di saham yang benar. Ingat, jangan yang bukan tiga di saham tadi, gorengan. tiga tadi. Iya, di saham yang benar, harga yang benar, dan di tempat yang benar. Sesimpel itu kok. Di buku-buku saya semua ada kok itu. Ilmu itu ada semua di situ. Tenang aja, cuman you guys need to perlu mencari aja. Ya harus meluangkan waktu untuk belajar, yang penting itu ya sebetulnya ya. Nah saya dulu itu karena terpengaruh sama teman bilang, oh beli ini nih, dengar beli, ya kan beli begitu karena digoreng, habis itu badari pergi kali ya, tinggal kitanya yang ya gigit jari akhirnya. Tapi akhirnya setelah saya mengenal Phoebe, di situ ya sudah tidak lagi beli saham yang aneh-aneh gitu. Fokus katanya, fokus kepada yang memang kita tahu bahwa itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara fundamental kuat, ya kan, yang bisa dipercaya gitu. Jadi ya kalaupun sekarang turun ya saham naik turun biasa, ya kan, ya udah kita taruh aja. Kalaupun misalnya ternyata kita enggak jual, kita taruh aja. Kemarin kita dapat dividen dari BBRI lumayan, dari dapat dividen dari BBCA lumayan gitu kan, lumayan banget gitu. Betul. Nah itu kan sebetulnya sama aja dengan kalau kita punya usaha ya akhir tahun dapat dividen kalau memang ini, ya kan. Nah, modalnya masih tetap ada gitu, bahkan tetap naik gitu. Mau tahu nggak apa yang lebih untung lagi daripada itu, Ci? Apa tuh? Pajaknya final. Oh ya. Aduh, enak sekali lah. Kita jadi kalau bikin bisnis pusing sama pajak, betul. Kita kalau mau bisnis ya kita ya pengusaha tuh kan suka akal-akalan kucing-kucingan tuh sama pajak tuh ya kan, pusing bener ngurusin pajak ya kan. Kayak Cilimi saya ingat itu beberapa tahun yang lalu tuh pajak tahunannya aja bisa beli ruko setahu saya. Saya ingat itu Cilimi ngomel-ngomel, waduh gue bayar pajak 1 tahun ini tuh aja bisa beli ruko loh. Tapi kalau misalnya di saham itu final, kita nggak usah pusing seperti itu. Jadi ya apa namanya, that's the good part gitu loh. Kita nggak usah pusing, kita tinggal lampirkan jual belinya. Kita nggak perlu pusing dengan progresif lah apa. Yang penting final sudah selesai, sesimpel itu. That's why my life is happy. Itu yang akhirnya gue sekarang juga gue berpikir efek pandemi ya kan, terus kemudian bisnis ya kayak travel nggak jalan atau apa ya gue nggak apa-apa karena gue berpikir bahwa masih dapat other income gitu kan gitu. Iya betul. Karena ya besar kecil relatif, tapi paling tidak dapur ngebul gitu kan. Betul. Kan Cilimi tahu kan kalau misalnya di kita ya, waktu Cilimi kan live trade bareng sama kita ya di Philip Sekuritas Palem ya. Itu kita kan punya apa namanya nasabah prioritas tuh. Itu kan target kita 1 minggu kan 2%. Ya, selama ini kan tercapai terus 2% seminggu, kadang-kadang lebih sampai 7% malahan per minggu, dan itu konsisten. Itu kan lebih dari cukup gitu loh. Ya, betul. Jadi mau usaha apa yang seminggu bisa dapat 2%, ya kan? Tapi kan itu kan bukan berarti karena kita beruntung bisa dapat 2% karena tebak-tebakan saham, enggak. Kerja keras, Bo. Itu kerja keras, itu skill itu sesuatu yang kita analisa, kita susun strateginya biar tercapai. Kalau enggak ya gimana dapur bisa ngebul sih ya. Ya, betul. Nah, buat teman-teman juga tuh, kalau teman-teman kalau buka akun di Philip Sekuritas itu nanti bisa masuk ke grup WA ataupun grup Telegram gitu ya. Nah di situ akan ada dikasih tahu signal kapan buy, kapan sell gitu. Dan itu hanya terbatas pada saham yang memang yang sudah menurut kita liquid, menurut Pak Phoebe itu adalah saham yang bagus gitu. Memang terkadang ada teman-teman yang nanya, kok nggak lihat saham yang lain lah, kan kita nggak main gorengan, menurut Pak Phoebe begitu. Iya, jadi
Jadi saya kemarin juga ada temen ya, dia bilang gini, nasabah sih, dia bilang begini, bro, ini kan lu punya stock pick itu akurat, lumayan akurat ya kan. Kenapa nggak jualan stock pick aja, kata dia ya kan. Nah, saya kasih tahu teman-teman ya, jangan pernah mau langganan rekomendasi saham berbayar gitu loh. Itu bullshit semua. Mereka dapat duit dari situ. Ya kan? Anda sendiri pun bisa melakukan analisa untuk stock pick tersebut gitu loh, ya kan. Paling gampang ya kalau bisa memang mau shortcut ya tinggal copy aja saya punya stock pick gitu loh, ya kan. Dan stock pick saya tuh gratis, khusus untuk nasabah kita itu kita kasih gratis kok, free. Dan itu nasabah itu pesta pora di situ ya, Cia. Tanpa harus bayar biaya bulanan, tanpa harus ini pusing gitu, ya kan. Selama menjadi nasabahnya Phillip Sekuritas. Iya, tentunya memang ada up and down ya, memang kadang-kadang up and down, lagi up, market lagi bagus, lagi down ya kita diam aja. Memang nggak ada peluang, ngapain dipaksa. Sementara kalau misalnya mereka yang dijual rekomendasi kan mereka paksa A, B, C, D, pokoknya sebut dulu lah, hari ini harus ada sebut saham A, suruh beli. Nggak tahu itu saham apaan, Ci. Iya, betul. Gorengan semua, akibatnya ya nggak usah. Saran saya nggak usah ikut-ikutan beli rekomendasi gituan lah. Dan satu hal lagi, kalau jadi trader itu yang saya lihat, bahwa kalaupun marketnya turun, ya kan, masih sideways gitu, tapi masih tetap punya peluang untuk untung gitu. Kita masih bisa mendapatkan profit karena ya itu dikasih tahu ya kan, oke, ya udah kapan mau short, kapan mau cover gitu kan. Nah, di situ kita masih dapat margin gitu. Nah, itu yang teman-teman dapatkan sekarang ini ya gitu. Jadi yang dimaksud Cilimi itu teman-teman ya, kalau misalnya Anda pun nyangkut di satu saham, kita bisa bantu untuk keluarin dengan profit loh. Artinya kita bisa jual dulu terus. Iya. Gua ngerasain 2007 bulan Agustus gua nyangkut terus kita masih pakai Yahoo Messenger. Oh deh keluar sih. Nanti beli lagi tampung di bawah gitu. Ya ada ilmunya teman-teman. Betul. Jadi nggak usah khawatir ya, maksudnya overall di dunia saham itu tuh actually itu dunia yang orang bilang dunia yang paling sangat beresiko ya. Kenapa disebut beresiko? Karena teman-teman itu kita ini tidak diajarkan dari kecil tentang dunia ini gitu loh. Ya kan? Benar. Yang paradigma yang beredar di luaran sana adalah saham itu judi, ya kan? Saham itu gambling, ya kan? Banyak yang rugi, 90% rugi, ya kan? Oh itu bener lah. Kenapa bisa benar? Karena mereka nggak ngerti main join begitu aja, main terjun begitu aja. Sama nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu. Mau bilang kayak gitu, kalau to be fair ya, untuk supaya adil, bisnis juga 90% pasti rugi. Ya kan? Saya punya data statistik ya, dari 10 restoran itu 8 bangkrut. 8 bangkrut, cuma 2 yang survive. Sama aja kan? Berarti dari 10 traders, 80% bangkrut. Sama kan? Iya. Ya selama nggak tahu ilmunya. Exactly. Jadi sama aja, mau dibilang saham itu judi, bisnis juga. Cenglinya to be fair juga judi. Seperti itu ya kan. Selama Anda tidak tidak fokus, tidak konsisten, tidak persisten ya apapun pasti nggak bisa jadi gitu loh. Tapi if ya kan, saya ada pernah posting di Instagram satu kata-kata bagus ya. If you persistent, you get it. If you consistent, you keep it gitu loh. Jadi kalau misalnya kita gigih, pasti kita bisa. Tapi kalau misalnya kita bisa konsisten, kita pasti bisa simpen. Gitu. Jadi ya actually dunia pasar modal itu dunia paling indah lah buat saya lah, ya kan? Ya. Mau di bisnis apapun, perputaran yang paling besar di mana? Di pasar modal duitnya. Betul. Nah, sehari berapa triliun ya kan? 7 rata-rata. 7 triliun tuh teman-teman ya. 7 triliun itu 7.000 miliar loh. Bukan 700. 7.000 miliar loh satu hari. One day. Ya bayangin aja kalau misalnya kita bisa ngambil 0,00001%-nya aja profit dari 7.000 miliar itu. Jadi maksud saya gini, instead of kita pusing untuk mencoba bisnis A, B, C, D sektor real,
atau memang kalau memang bisnis yang sudah berjalan silakan lanjutkan, itu oke ya, itu bagus ya. I mean daripada kita diversifikasi ya, kita udah punya bisnis A, kita pengen coba bisnis B. Sementara kita harus reinventing the wheel, ulang lagi effortnya, perjuangannya segala macam. Daripada kepo gitu, mendingan Anda alokasin effort Anda, pengorbanan Anda, waktu Anda untuk belajar di pasar modal. Sesimpel itu. Ya kan? Kalau misalnya Anda bisa mastering hal ini, saya menguasai bidang ini, itu enak lah. The world is in your hand. Nah, itu juga saya juga banyak kan kayak anak buah saya kan, dari dulu saya selalu katakan bahwa jangan uang hanya ditaruh di tabungan, tapi punya paper aset yang diinvestasikan ke saham. Nah, sekarang rata-rata yang sudah berhasil itu bilang, aduh saya nyesel Bu, nggak dari dulu katanya gitu ya. Nah, memang karena ya kita kalau mau mengembangkan aset, mengembangkan dana ya ada di pasar modal. Iya kan, gitu. Dan itu liquid sekali gitu loh. Selama like I said lah, selama Anda menguasai ilmunya, Anda akan tahu bahwa di pasar modal itu nggak bisa rugi. Ya kan? Ya itu tadi, selama di saham yang benar ya, saham yang benar, harga yang benar, dan tempat yang benar. Jangan pernah beli gorengan. Jangan pernah dengerin rumor A, B, C, D dari Facebook lah, dari tukang jual rekomendasi segala macam. Nggak perlu. Anda fokus pada diri Anda sendiri, ya kan? Ada kemarin yang minta private sama saya tolak itu, dia mau bayar 32,5 juta, saya tolak. Saya nggak mau. Ini nolak rezeki nih. Bukan, saya males banget lah. Itu ya saya cuma bilang, sebenarnya ilmu itu tuh ada pada diri Anda sendiri, ya kan? Anda cukup baca buku saya aja udah itu semua ada di situ. Bedanya cuma Anda nggak punya mentor aja. Ya kan, bedanya cuma itu aja, ya kan. Ya, mentor yang ini lagi nggak mau turun gunung. Mentor ini lagi susah, bujuknya juga susah, gitu. Habis gimana ya Ci, ya lebih enak jadi rakyat jelata Ci. ngurusin diri sendiri, ngurusin nasabah aja lah, itu kan. Maksudnya itu tanggung jawab saya lah ya, sebagai owner dari Philips Sekuritas ya. Saya lebih fokuskan pada nasabah saya, itu sebagai prioritas saya gitu loh, ya kan, daripada ngambil kerjaan lagi, bikin workshop, aduh capek banget. Nah ini uniknya nih, ya kan, uniknya suhu kita yang satu ini gitu. Dari dulu tuh selalu pikirin kesehatan katanya gitu. Jangan waktunya habis buat cuma nyari uang. Nah udah, uangnya ditaruh di pasar modal katanya gitu. Udah, lu udah bisa tenang katanya itu. Nah itu memang saya rasakan hal seperti itu ya, bahwa orang efek pandemi ya memang awal-awal sempat jatuh ya kan. Tapi ya sudah, kita juga jangan, dulu saya ingat, saya kalau nggak salah 2006 apa 2007 ya, 2007 kalau nggak salah, waktu itu sempat merah, terus kemudian Bro Vibi bilang, Ci, tutup laptop, lu pergi ngopi katanya gitu, nggak usah dilihat. Tapi emang dasar yang sebetulnya kita ini ya berperang itu sama batin kita sendiri, berperang itu sama diri kita sendiri, emosi kita. Tapi terus kemudian saya tutup tuh laptop saya, terus saya pergi terus kemudian jadi pikiran, saya buka lagi terus kemudian karena ngelihat merah-merah takut kan, ya maklum lah sebagai manusia ada rasa greedy segala macam ya, emosinya ya begitu. Kemudian terus takut nanti ini turun nih, takut nanti turunnya akan semakin dalam gitu. Akhirnya saya cut loss. Begitu saya cut loss, banyak yang saya jual, kemudian akhirnya jadi apa? Jadi rugi. Ternyata 2 minggu kemudian balik lagi loh harganya. Kalau kita mau sabar dan itu akhirnya saya menyesal. Kenapa ya gue nggak nurutin si Vibi ya, gitu. Padahal udah disuruh pergi ngopi, di jalan balik lagi nggak jadi ngopi. Lihat lagi lihat lagi layar komputernya, laptopnya. Nah ternyata sebetulnya teman-teman nggak usah khawatir selama memiliki saham yang dipegang adalah saham-saham yang bagus. Yang benar. Yang sama benar. Aja kayak gitu. begini sih. Sama aja kayak gini statusnya Cilimi cerita tadi ya.
Kayak sekarang lah, teman-teman yang pengusaha travel, teman-teman pengusaha restoran segala macam, dari bulan Maret, April, Mei, sekarang Juni ya, 3 bulan ya. Itu kan artinya kan nyangkut. Sebenarnya bahasa gampangnya kalau di saham nyangkut. Iya. Betul nggak? Iya, betul, betul. Ya kan? Teman-teman tutup nggak bisnisnya? Enggak kan? Iya, enggak. Enggak kan? Tetap menunggu kan? Iya. Sama aja kan nggak di cut loss kan? Seperti itu. Betul nggak? Nah, itu sama aja di dunia saham juga begitu, nyangkut aja 3 bulan misalnya, contoh nih ya kan, ini mulai dibuka PSBB-nya, mall mulai buka ya kan segala macam. Tapi kan bisnisnya mulai running kan? Iya. Ya kan? Nah, itu sama aja nunggu kan? It's the same. Makanya perlakukanlah trading itu sebagai bisnis, investasi itu sebagai bisnis selama maksudnya selama sahamnya benar, nggak bakal rugi deh, percaya deh. Seperti itu. Sama, perlakuannya sama kok. Ya kan, cuman bedanya ya di sektor real kan operational cost jalan terus, betul, ya kan, operational cost jalan terus ya, sementara income nggak ada gitu loh, ya kan. Nah, kalau di saham ya nggak ada operational cost, kalau misalnya nyangkut biarin aja. Ya, betul. Belajar itu. banyak sih bro, apalagi dengan kondisi pandemi ini akhirnya jadi udah jauh lebih mateng lah secara emosi lah ya gitu. Iya betul. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Toh yang gue pegang BBCA, BBRI gitu, ya kan. Dan begitu terjadi, begitu dia kembali lagi recover, ya udah gitu. Terus kemudian plus ilmunya dari Vivi tadi, ya kan. Kapan in, kapan out gitu kan. Dan itu lumayan gitu. Nah, itu yang teman-teman, nah itu sebetulnya teman-teman yang selalu ragu ya apa gitu. Nah, itu jangan ya kan? Jangan terbawa emosi. Cukup saya aja yang menderita. Cukup saya. Nggak perlu teman-teman, nggak perlu emosi. Di pasar modal itu nggak usah dibawa emosi, sama kayak bisnis kok. Maksudnya santai aja lah. Maksudnya kalau misalnya Anda sudah ngeklik di konsep pasar modal itu sendiri, I mean, if you already understand the mechanism ya, Anda nggak usah takut, pasar modal itu nggak bakal rugi, percaya deh. Ya itu, tapi tetap catatannya ya, bukan saya bilang nggak bisa rugi, Anda bisa rugi kalau misalnya beli saham gorengan, beli ikut-ikutan gitu loh, no, ya kan, nggak bisa rugi kalau misalnya Anda, gampangnya gini lah, Anda kalau misalnya beli saham blue chip, udah diem aja. Gitu aja. Nah, perbedaannya adalah cuman, Pak Habibie, gue sudah beli saham blue chip kok, kenapa saya tetap rugi gitu, ya kan? Ada yang ngomong gitu loh, Ci, ya kan? Ya karena you belum tentu at the right place gitu loh. Saham blue chip kan ada banyak tuh, ada BCA, ada Astra, ada Telkom, ada Unilever, ada ini itu, tidak semua itu menghasilkan, masing-masing punya psikosektoral gitu loh. Nah, itu di situ kita butuh ilmunya gitu loh, ya kan. Pelajari aja lah hal-hal seperti itu gitu loh, ya kan, di mana, dari buku atau dari mana. Otomatis jika kita memulai dan kita membiasakan diri, seperti kata Cilimi tadi di awal, kita fokus aja di 4 saham misalnya, ya kan. 4 saham ini ibaratnya cuman bolak-balik kalau nggak A besok B, kalau nggak B besok C, kalau nggak D, ya kan, balik lagi ke A, B, C, D. Besok Anda akan kenal 4 orang ini. Anda kenal sifatnya si A, si B, si C, si D, udah gitu aja. Jadi besok dengan fokus seperti ini, Anda sudah tahu, oh biasanya si A ini sesudah begini akan begini, biasanya si B ini sesudah begini akan begini, maka Anda betul-betul menguasai karakter 4 saham ini gitu. Sesimpel itu kok, yang penting fokus. Kalau mau lebih fokus lagi, sisain 2 aja udah. 2 aja, betul. Betul. Repot daripada 4, repot udah 2 aja. Iya, benar. Itu gitu loh. Benar. Ya kan kata si Bruce Lee kan gini. Betul, kata si Bruce Lee kan, gue nggak takut orang yang menguasai 1000 jurus katanya. Gue takut orang yang menguasai 1 jurus tapi 1000 kali dilatih sama dia. Benar, ya kan? Benar. Tapi ya itu kan? itu sendiri juga, gue juga sendiri merasakan hal itu, bro. Karena gue ngelihat bahwa ngapain gue keep saham banyak-banyak, ngapain gue beli banyak-banyak, udah cukup aja 1 itu aja, 1 2 itu, ya kan? Dan kita udah tahu kok, ya kan? Terus pada saat dia merah ya gue beli gitu ya, pada saat lu bilang ya kan.
Tapi kemudian pada saat dia hijau dan melihat ada keuntungan, ya udah gua akan keluar bertahap gitu kan, gitu. Betul. Nah, itu Ambil yang buat beli baju baru. Benar. Cilibi kan koleksi sepatu. Benar. Ya, semacam itulah. Ini nggak berasa nih. Kita tinggal 9 menit nih, cepet ya. Masa? Iya, makanya karena seru ya. Padahal gue deg-degan loh tadi, udah lama nggak turun gunung. Nah, teman-teman pasti kepengen banyak lagi pertanyaan ya. Kalau saya boleh DM saya ataupun mau DM Pak Fibi, pasti nanti mohon dengan sangat nanti kita mau undang lagi Pak Fibi. Soalnya Pak Fibi itu banyak ilmunya. Ya, sebetulnya gini. Saya tuh dulu tuh pertama kali saya baca bukunya tuh Trading is Simple kalau nggak salah. Secret Profit itu Trading is Simple tuh tuh Secret Profits. Itu saya bacanya dari situ. Terus kemudian When You Buy and Sell, Candlestick Can Tell gitu kan. Betul, nah itu betul. Itu juga kita juga jadi belajar gitu ya, kapan masuk, kapan keluar ya kan. Nah itu juga dari situ, dari buku-buku itu. Nah kalau terus kemudian ada jual saham Anda lebih mahal ya, ada lagi The Trader's Bible sama Money and Business Skills gitu. Nah, itu dan paling bagus tuh, Ci. Itu paling bagus ya. Nah itu nanti, paling bagus. Money and Business Skills itu konsep berpikir. Ini yang gue belum baca tuh. Sama Zeropreneurs gitu. Nah itu, kalau teman-teman mau beli itu bisa di tokopedia.com ya /ilmu kepala gitu. Jadi teman-teman dari situ teman-teman bisa baca dan bisa mendapatkan banyak ilmu dari Fibi ya, yang sebetulnya yang beliau tuh butuh 20 tahun yang sudah tiap hari 20 tahun. Nah, kita serap nih ilmunya yang 20 tahun itu melalui buku-bukunya gitu. Nah, di lain sisi buat teman-teman yang kan juga ada beberapa teman yang sempat nanya kalau mau jadi nasabah gimana ya? Ya hubungin aja Philip Sekuritas. Bisa ke nomor berapa sih, Bro? Gua nggak ingat nomor timnya aja. Teman tinggal di ini aja, di DM ke saya aja, ntar saya respon deh. DM ke Instagram saya, nanti saya respon. Nah, jadi teman-teman bisa. Nggak ingat sih. Oke. Jadi teman-teman bisa DM Fibi ya, santo.fibi, B-nya 2 ya, santo.fibi. Nah, boleh DM dan terus kemudian boleh buka rekening di Philip Sekuritas Palem, di mana setiap hari selama jam trading ya, jam BI itu dibuka, maka teman-teman akan mendapatkan sebetulnya semacam signal ya, kapan beli, kapan jual, saham apa yang perlu diperhatikan, ya ada rekomendasi gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa aduh saya ini nggak paham nih gimana caranya ya. Dari situ aja itu bisa kita lihat. Terkadang kan Fibi suka bilang, udah saatnya ya masuk ya BBRI gitu. Udah, masuk aja gitu ya. Jangan lagi tanya gitu kan, kalau udah dikasih tahu bahwa ini di angka sekian, nanti nanya. Suka begini, teman-teman terkadang suka nanya, bagusnya di angka berapa sih? Gue gergetan loh, beneran gitu loh. Saya mau beli BBRI di angka berapa ya? Pokoknya selama itu merah, ya lu kan nggak selalu, setiap orang itu nggak bisa mendapatkan harga yang persis seperti di angka yang ideal gitu. Ya udah, karena gini, jangan disesalin pada saat kita beli misalnya 29.50 ternyata kayak gue hari ini, gue beli 29.60, ternyata dia tutup 29. Ya udah nggak apa-apa, toh kan gue tahu dia kemarin aja sampai 4.000 lebih kok, gitu. Iya betul. Iya kan? Itu besok cuan itu sih. Nah, aduh, alhamdulillah gitu. Jadi gini, jangan pernah selalu menyesali apa yang sudah kita putuskan, ya kan? Karena itu ya itu merah adalah hijau yang tertunda hijau katanya yang tertunda, nih. Betul, setuju. Benar. Tapi ingat harus di saham yang benar ya. Jangan di saham gorengan. Ternyata di saham gorengan udah nggak ada merah-merahnya lagi, udah nggak ada hijau-hijaunya lagi di angkanya, ya udah stucknya di situ.
Soalnya Phoebe pernah bilang sama saya, Ci, lu punya saham, katanya gitu. Permen karet aja lebih mahal dari harga saham lu, katanya gitu. Coba tuh, gue dulu tuh kerjaannya diomelin mulu sama dia, gitu. Saya sering ngomelin teman saya. Kalau lu di pasar modal di saham, kalau lu gak untung, mendingan lu jadi tukang parkir aja. Jauh lebih untung duitnya. Iya benar. Ngapain kalau kita trading atau investing nggak untung kan? Mendingan jadi tukang parkir. Duitnya gede loh Ci, tukang parkir. Iya makanya. Benar. Ya jadi sebetulnya tadi buku apa yang paling penting dibaca mengenai mindset? Money and business skill. Warna kuning gitu. Money and business skills. Ya, bisa cari di Tokopedia ya, Pak Kosasi ya, gitu. Nah terus so, jadi, lanjut, silakan. Ya udah, maksudnya actually the most important things adalah mindset kita dulu di saham atau di pasar modal itu. Perlakukanlah trading itu sebagai bisnis. It's exactly the same. It's exactly antara keinginan Anda berbisnis di sektor real ataupun Anda mau diversifikasi di bisnis baru itu sama persis dengan effortnya, biayanya segala macam sama persis dengan Anda berada di pasar modal, sesimpel itu. Jadi perlakukan trading as a business. Bedanya ya di pasar modal itu sangat-sangat menguntungkan. Kenapa? Sangat liquid satu, ya kan. Kedua sangat-sangat pokoknya kalau bisa ada apa-apa yang salah itu cuma diri sendiri. Nggak bakal berantem sama orang lain deh. Nggak bakal berantem sama saudara, nggak bakal berantem sama partner, nggak bakal ini segala macam. Ketiga, kalaupun kita bikin kesalahan, kalau di sektor real kita susah bener untuk kembaliin duit kita, tapi di saham kita tinggal pencet exit walaupun rugi, tapi kita masih ada sisa. Bayangin kita investasi di bisnis A, di bisnis B, mau tarik duit kita kembali itu susahnya setengah mati. Cilimi tau lah, ya kan? Seperti itu, ya kan? Terus kemudian di saham itu ya, sektor di saham itu tuh investasinya nggak besar. Investasi kita tuh cuma laptop ataupun notebook sama koneksi internet. You can do it anywhere, everywhere gitu loh. Dimanapun Anda mau tuh tinggal eksekusi pun sesuai macam Marsa. Kalau nggak usah repot-repot ngurusin bisa gitu ya. Iya, nggak usah repot-repot ngurusin inventaris, sewa ruko, apa-apa. Apalagi paling penting paling pusing dari pengusaha itu satu hal, labor, tenaga kerja. Itu kan paling susah. Benar. Kita nggak usah ngurusin itu. Yang penting effortnya. Anda harus mau belajar, Anda harus mau berkorban untuk mengalokasi waktu untuk belajar, sesimpel itulah, ya kan. Waktunya udah mau habis ya. Tinggal 1 menit. Oke, teman-teman, sekali lagi yang kepengen tahu lebih jelas ya bagaimana caranya mendapatkan uang dari ya pasar sekuritas atau dari bisnis saham ya, boleh DM Pak Phoebe ya, santo.phoebe ya IG-nya, atau mau DM saya, nanti juga saya bisa forwardkan ke Pak Phoebe. Dan terutama juga jangan malas untuk belajar ya, dan ini bisa menjadi adalah yang tadinya side income bisa menjadi main income, dan jangan khawatir. Main income. Ya, itu bisa menjadi main income-nya kita ya. Jadi banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan. Jangan berkecil hati di efek pandemi ini ya. Masih banyak peluang. Terima kasih buat Phoebe atas waktunya. Kita ketemu lagi ya, nanti kita atur waktu. Oke, thank you Ci. Apapun buat lu lah Ci. Banyak teman-teman saya yang sebetulnya kepengen join, terus kayaknya ada yang ketinggalan soalnya gitu. Astari bilang siap Ibu Limi. Nah ini suhu gue, Astari. Ini suhu gue yang selalu ngomelin gue, yang katanya gue koleksi saham. Kapan lagi bisa ngomelin Ci Limui kan, Bu Astari? Ya, udah mau habis. Thank you ya bro. Makasih atas waktunya. Thank you Ci. Buat TV, thank you semua. Boleh tahu nggak Dri, sebetulnya awal-awal kan, karena kalau saya kan ngikutin perkembangannya Indri ya, pada saat itu sempat on off lah gitu ya. Karena kan kalau saya jualnya makanan tradisional ya Bu, maksudnya
makanan Sunda lah, maksudnya kita ngomong makanan Sunda, makanan kampung lah Bu, intinya makanan kampung.